Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang mempelajari ilmu sihir dan melakukan perbuatan sihir dan menyihir orang lain adalah orang yang jatuh kepada kekufuran, dia bisa kafir. Antara ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma kafaru Sulaiman walakinnas syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir." Sekali-kali tidak Nabi Sulaiman itu tidak jatuh kepada kekufuran. Akan tetapi walakinnas syayatin kafaru, akan tetapi yang kafir itu adalah para setan, yu'allimuna an-nasa sihir, yang mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Ya. Kemudian dalam ayat yang serupa, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan malaikat, ya, dalam ayat ini disebutkan Harut dan Marut tersebut tidaklah mengajarkan sesuatu kepada manusia sampai dia mengatakan sesungguhnya kami adalah ujian, maka janganlah fala takfur, maka janganlah engkau jatuh kepada kekufuran dengan mempelajari ilmu sihir. Disebutkan oleh Dr. Mansur dalam kitab ini, dari dua ayat ini, wa ala hadza yakfuru man sahara wa hatta man ta'allamahu. Dari dua ayat di atas surah Al-Baqarah 102 dapatlah kita ambil kesimpulan bahwasanya barang siapa yang melakukan perbuatan sihir dia telah jatuh kepada kekafiran, wa hatta man ta'allamahu, dan bahkan mempelajarinya saja itu sudah bisa membuat kita jatuh kepada kekufuran, karena Allah mengatakan walakinna syayatin kafaru, sesungguhnya yang kufur itu, yang kafir itu adalah para setan yang yu'allimuna an-nasa sihir, yang mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Walau lam yashar mujarradu ta'allumihi kufrun kama dalat alaihi al-ayah. Orang yang mempelajari sihir itu bisa jatuh kepada kekufuran walaupun dia tidak menggunakan sihirnya. Sebatas mempelajari saja ini sudah bisa jatuh kepada kekufuran. Kenapa demikian? Karena pertama telah kita sebutkan tadi, dari awal sudah kita jelaskan, sihir itu adalah dengan cara tidak bisa kita pelajari dan tidak bisa kita lakukan kecuali dengan melakukan perbuatan syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyarikatkan Allah. Oleh sebab itu, orang yang melakukan perbuatan sihir dan mempelajari sihir, ya, dia jatuh kepada kekufuran karena dia telah melakukan syirik akbar, syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan sihir adalah, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tabrani an Jundub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan haddus sahiri darbatun bisayf. Diriwayatkan dari Jundub, semoga Allah meridainya, hukuman bagi tukang sihir, bagi penyihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang, ya, dibunuh. Dan dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Bajalah bin Abdah qala, dia mengatakan kataba Umar bin Khattab radhiyallahu aniktulu kulla sahirin wa sahirah. Umar bin Khattab memerintahkan dan menulis perintah agar setiap tukang sihir, baik laki-laki atau perempuan, agar dipenggal lehernya, dibunuh, karena mereka telah melakukan perbuatan syirik akbar kepada Allah dan telah melakukan kezaliman kepada manusia. Kemudian rawi ini mengatakan, Bajalah bin Abdah mengatakan, faqatalna thalasa sawahir. Setelah mendapat instruksi dari Umar bin Khattab, kami membunuh 3 orang tukang sihir. Begitu dahsyatnya akibat dan hukuman yang diberikan oleh agama Islam kepada orang yang melakukan perbuatan sihir. Wasahha an Hafsah radhiyallahu anha, dan telah sahih benar riwayat dari Hafsah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, bahwasanya annaha amarat, bahwasanya Hafsah
istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh radhiyallahu anha menyuruh untuk membunuh budak perempuan yang telah menyihirnya. Jadi ada seorang budak perempuan, ya, budak itu milik dia. Ternyata budak ini menyihir dan terbukti menyihir Hafsah radhiyallahu anha, maka budak tadi dibunuh. Wa kadzalika sahha an Jundub qala Ahmad an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga riwayat ini benar datangnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Riwayat ini juga diriwayatkan dari 3 sahabat yang lainnya. Setelah kita ketahui betapa dahsyatnya hukuman dan ancaman yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan sihir, dan bahkan bukan itu saja, mempelajarinya saja sudah bisa membuat kita jatuh kepada kekufuran, karena sihir ini merupakan suatu yang sangat berbahaya dan merusak, bahkan merontokkan keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang melakukannya tidak ada bagian kebahagiaan baginya di akhirat kelak. Inilah yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, sahabat kaum muslim, terima kasih atas kebersamaan Anda. Namun sebelum kita berakhir, masih ada satu pertanyaan yang telah masuk akan kita bacakan. Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Ali Masnur yang telah menyampaikan kajiannya pada hari ini. Baiklah Ustaz, ini ada satu pertanyaan ini Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seseorang yang sudah terkena sihir, saat berzikir badannya bergerak-gerak, pertanda angin penyakit sihir kacau dalam badan. Nah, mungkin ini pernyataan ini juga menjadi sebuah pertanyaan Ustaz, apakah ini betul atau tidak. Nah, pertanyaan Ustaz, bagaimana cara mengobatinya? Terima kasih Ustaz, silakan Ustaz. Iya. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya sihir itu suatu yang nyata dan ada, dan hakikatnya memang pernah terjadi dan terjadi sampai sekarang pun masih banyak. Kita lihat praktek sihir menyihir, dan tanpa takut sebagian kaum muslimin dengan mudah ketika terjadi suatu permusuhan, ketika terjadi suatu sengketa, ketika terjadi suatu khilaf dan pertikaian, ya maka tukang sihir ya atau para penyihir menjadi ya tempat mereka mengadu, dan ini tentunya sangat-sangat disayangkan. Setelah kita jelaskan betapa dahsyatnya ya ancaman bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut, kemudian timbul pertanyaan, ketika ada orang yang terkena sihir, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya adalah dengan cara yang ya telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan diruqyah, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan dibacakan zikir-zikir dan doa yang telah dikumpulkan oleh para ulama kita. Jadi para ulama kita telah mengarang buku-buku khusus yang memuat bacaan-bacaan ruqyah. Silahkan beli di toko-toko buku yang ada di dekat Anda. Ya, silahkan cari buku-buku yang memuat, yang tentunya yang sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya yang didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Maka caranya adalah diruqyah. Namun ya, yang membuat kita bersedih adalah ketika ada ya sebagian dari kita, sebagian kaum muslimin ketika terjadi atau ketika ditimpa oleh suatu sihir, yang dia lakukan malah ya mendatangi tukang sihir yang lain. Ini tentunya adalah musibatun fauqa musibah ya. Ini merupakan musibah yang berlapis-lapis. Ketika kita disihir, maka jangan diobati dengan mendatangi dukun, akan tetapi obatilah dengan berdoa ya, dengan membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala dengan ruqyah syar'iyyah yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam buku khusus, bukan dengan cara mendatangi dukun ya yang disebut dengan orang pintar datang kepada, padahal ya mereka tidak pintar pada hakikatnya, karena orang yang pintar menurut syariat itu adalah orang ya mandana nafsahu, orang-orang yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, itu orang-orang yang pintar menurut agama Islam, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hendaklah berhati-hati ketika ditimpa sihir, jangan mengobatinya dengan pengobatan dengan cara mendatangi
dukun atau tukang sihir yang lainnya, karena akibatnya sangat berbahaya. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang sihir, kemudian dia mempercayai dengan apa yang dia katakan, maka dia telah kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Sangat berbahaya sekali, bisa membuat kita jatuh kepada kekufuran. Wallahu alam. Iya, sahabat kaum muslim, dan khususnya bagi penanya yang telah mengirimkan pertanyaannya yang kita bacakan, terima kasih banyak. Dan itu dia jawaban yang dari Ustadz tadi, bisa mengobatnya dengan cara ruqyah dan jangan mendatangi dukun. Ya, bagi sahabat kaum muslim yang telah mengirimkan pertanyaan, tapi pertanyaannya tidak sesuai dengan tema kita, nanti akan insya Allah akan dijawab di program Tanya Ustadz malam ini. Anda bisa mengikutinya pukul 20.30 ya di program Tanya Ustadz. Ya sahabat kaum muslim, sampai di sini perjumpaan kita hari ini dalam program kajian Kitab Tauhid, dan saya Druslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.